setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus satu-satunya Tuhan, dan kepadamu telah dikaruniakan segala kuasa di surga, di bumi. Nah, setiap orang yang datang kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur. Ketika firman-Mu, ketika benih itu ditabur, benih itu akan tumbuh di dalam hati kami 30, 60, 100 kali lipat. Dan buahnya akan dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami, karena Engkau menjadi Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih, mari urapi hamba-Mu, saudara hamba yang mendengarkan. Kami diberkati karena Engkau baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari selamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan dulu. Shalom, shalom, selamat pagi. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya, saya senang sekali akhirnya bisa kembali ya menyampaikan firman bagi saudara-saudara sekalian. Walaupun saya nggak yakin tadinya ya, karena kemarin tiba-tiba fisik saya drop. Ya. Saya berkeringat dingin dan untung tadi pagi ketika bangun saya sudah mulai bisa bergerak ya. Tadinya kalau berdiri pusing. Tapi selalu saya percaya ada maksud Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, bagi orang yang percaya, tidak ada satu bagian pun dari kehidupan kita yang Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Nah, minggu yang lalu kita sama-sama belajar tentang firman. Sebagai pengetahuan saja itu tidak cukup untuk membuat kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara masih ingat kemarin kita belajar dari 1 Korintus, dikatakan bahwa pengetahuan itu mendatangkan kesombongan. Dan hari-hari ini kalau kita melihat orang-orang yang punya banyak sekali pengetahuan tentang firman, kadang-kadang kita melihat hidup mereka lebih banyak berdebat tentang firman itu daripada kita melihat aplikasi dari kebenaran firman itu terjadi dalam hidup. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu, supaya kita memiliki pemahaman yang komprehensif. Komprehensif itu artinya yang terus tumbuh. Ya, karena firman Tuhan itu berlaku untuk semua kelompok. Ya. Firman Tuhan berlaku untuk orang-orang yang bayi secara rohani. Firman Tuhan juga berlaku untuk anak-anak secara rohani. Firman Tuhan berlaku untuk orang-orang muda secara rohani. Dan firman Tuhan juga berlaku untuk bapak-bapak secara rohani. Nah, kita ada di dalam kategori yang mana? Karena di dalam kekristenan, usia bukanlah alat ukur tingkat pertumbuhan rohani seseorang. Ya. Usia itu bukanlah gambaran bahwa dia akan mengenal Tuhan sesuai dengan umurnya. Ada orang yang masih sangat muda, tetapi memiliki tingkat pertumbuhan rohani yang sedemikian rupa. Sehingga sekalipun dia masih muda, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Nah, hari-hari ini saya dengan istri saya itu sedang banyak berdiskusi ya. Karena penelitian dia itu cukup menarik. Salah satu penelitian yang hari ini dia lakukan dan dia katakan saya sangat terkejut dengan ini. Nah, dia meneliti tentang yang namanya religiusitas atau kerohanian dikaitkan dengan forgiveness. Itu salah satu variabel. Ini maaf ya kalau variabel itu adalah salah satu bagian yang kita teliti. Nah, dia sedang membuat satu penelitian tentang berapa besar pengaruh orang yang religius terhadap kemampuannya untuk mengampuni orang yang bersalah.
Ini 2 dari variabelnya ya. Kalau kita mengerjakan disertasi itu 5 variabelnya. Ini salah satu saja. Secara teori dikatakan bahwa itu pasti orang yang religius itu pasti bisa mengampuni secara teori. Tetapi pada faktanya setelah diadakan kajian-kajian dan meneliti dari sumber-sumber artikel yang banyak, ternyata itu hasilnya mengagetkan. Ya. Kalau dihubungkan secara langsung menurut perhitungannya itu negatif. Ya. Tetapi kalau dia dihubungkan menggunakan mediasi, artinya misalnya dari sini, kalau langsung ke sini, ya negatif. Tapi kalau dari sini ke sini, melalui ini, dia ada, tapi sangat kecil. Artinya, bisa dianggap tidak ada. Nah, ini salah satu profesornya bilang, Bu, kamu sedang menantang dunia. Kalau kamu nggak siap mempertahankan ini, maka semua dewan penguji akan mengatakan, dari mana kamu ambil kesimpulan itu? Itu juga sekaligus menjadi bahan pembelajaran untuk kita sebagai orang-orang Kristen. Kemarin kita belajar tentang pengetahuan. Saya sempat menyinggung minggu yang lalu, seandainya pengetahuan tentang firman itu pasti berkontribusi positif terhadap kehidupan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, maka saya sarankan setiap kita ambil bagian minimum dalam kursus atau sekolah-sekolah Alkitab. Ya, kenapa? Karena hal itu akan membuat perubahan yang signifikan atau perubahan yang pasti mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Tetapi faktanya tidak demikian. Kalau religiusitas atau kerohanian ini kita pakai secara umum, hari ini di bangsa kita, orang-orang yang mengaku dirinya rohani itu orang-orang yang paling banyak buat masalah. Ya. Kalau ini dikaitkan kerohanian secara umum. Ya, jadi hari ini masih kita mendengar terjadi persekusi terhadap ibadah dan seterusnya yang notabene itu dilakukan atas nama kerohanian. Nah, demikian juga kalau kita tarik kepada orang-orang Kristen. Justru orang-orang Kristen yang kelihatan rohani itu sebetulnya kontribusinya kecil sekali terhadap kehidupan. Nah, ini yang mau kita bahas sedikit supaya kita tidak blunder ya. Nah, saya akan menjelaskan cukup banyak firman ya. Karena untuk sampai ke titik ini, saudara perlu beberapa sudut pandang supaya enggak pusing nanti ya. Oke, yang pertama kemarin kita belajar tentang pengetahuan, ya, bahwa pengetahuan itu seringkali mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu mari kita membuka dulu Alkitab kita dalam 1 Petrus, ya, pasal yang pertama, kita mulai ayat yang ketiga ya. Sebentar, saya ambil kacamata saya dulu. Ya, kita lihat ya ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa, ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Ya, nah kita baca bergantian saja ya, supaya saya nggak jadi lapar habis baca ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Maksud semuanya lah itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat yang ke-10. Nah, baik, Bapak Ibu, di sini kita membaca bahwa rencana Tuhan untuk kita itu semata-mata untuk mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi kita. Tetapi untuk bisa sampai ke sana, kita memerlukan sesuatu, ya. Kita memerlukan sesuatu yang bisa membuat kita sampai kepada apa yang Yesus janjikan itu. Nah, ketika kita semua bersepakat dengan satu keyakinan bahwa semua orang Kristen harus mencapai pada apa yang Tuhan janjikan itu, maka kita semua akan bersatu hati untuk sama-sama menuju ke sana. Sayangnya banyak orang Kristen itu ketika mereka menjalankan kehidupan kekristenan mereka, mereka nggak tahu untuk apa sebetulnya kekristenan yang mereka miliki itu. Apa tujuan akhir daripada kekristenan itu? Bagaimana kita melewati kehidupan kekristenan kita? Bagaimana kita mensiasati atau kita melawan ketika tekanan-tekanan akibat dari kekristenan itu melanda kehidupan kita? Karena saudara-saudara, tidak ada orang Kristen yang tidak diproses. Tidak ada orang Kristen yang tidak menghadapi persoalan. Yesus katakan, kamu disesah oleh Tuhan karena kamu anaknya dan kamu bukan anak-anak gampang. Seringkali saudara-saudara, Alkitab memang mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi. Kenapa? Karena pencobaan itu terjadi. Proses dalam kehidupan setiap orang Kristen itu dimulai. Nah, macam-macam saudara. Proses yang kita alami itu nggak bisa disamakan. Tetapi intinya ketika satu proses diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan sedang memperbaiki titik terlemah dalam kehidupan kita. Ingat saudara, hal ini jarang disebutkan oleh orang-orang bahwa Tuhan memiliki standar yang sangat tinggi untuk anak-anaknya. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu yang di surga itu sempurna. Tetapi kita seringkali menggunakan satu istilah, saya ini kan manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kealpaan, penuh dengan ketidakmampuan, penuh dengan segala sesuatu kekurangan. Seringkali kita merendahkan standar Tuhan. Ya. Dari sudut pandang kita sebagai manusia. Nah, ingat saudara, Yohanes pasal 17 ayat 17 itu berkata dengan sangat gamblang, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen hari ini saya mau mengingatkan setiap kita kembali, standar kebenaran itu adalah Alkitab, bukan pikiran kita. Bukan sudut pandang kita, bukan perasaan kita. Maafkan
saya, saudara. Seringkali Tuhan tuh nggak peduli dengan perasaanmu. Makanya orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Jadi maafkan saya, seringkali Tuhan tuh nggak peduli dengan perasaan saudara. Ya. Tuhan peduli nggak kira-kira perasaan Ayub? Waktu tubuhnya sakit, waktu hartanya diambil, waktu anak-anaknya diambil, waktu istrinya memaki-maki dia, istrinya bilang, Ayub, sumpahin aja Tuhanmu itu. Tuhan model apa yang memperlakukan kamu kayak gitu? Sebab istrinya saksi hidup bagaimana Ayub hidup. Habis pesta dia bikin korban penghapusan dosa. Dia kasih korban untuk untuk kalau anaknya berbuat salah. Gak banyak orang yang saleh yang dicatat kitab suci. Salah satu yang disebut orang saleh itu Ayub. Kalau orang saleh saja mengalami hal seperti itu, bagaimana orang yang tidak saleh, saudara-saudara? Ya, nah jadi, bentar ya, saya mau Nah, kalau Ayub saja diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak saleh? Nah, saudara, untuk kita bisa melihat hal seperti itu, maka kita harus kembali kepada segala sumber kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Nah, saya akan mengulas hal ini, saudara, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan itu bisa membawa kita memiliki satu pemahaman yang baru tentang bagaimana kita harus menjadi orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen itu yang nggak tahu caranya bagaimana menjadi orang Kristen. Yang mereka tahu itu beribadah. Yang mereka tahu itu melakukan pelayanan. Tetapi bagaimana menjadi orang Kristen? Seringkali mereka lupa. Pertanyaannya, bagaimana mungkin saudara melakukan tanpa saudara mengerti bagaimana harusnya menjadi orang percaya? Nah, ini satu problem. Nah, tadi dalam satu penelitian yang sebenarnya banyak ya, cuman karena saya nggak sempat bikin bikin PPT-nya, jadi ini yang teringat oleh saya ya. Nanti satu kali saya akan siapkan dalam bentuk PPT tertulis sehingga saudara bisa mengamati bahwa apa yang sedang terjadi dengan dunia ini nggak sama dengan apa yang sedang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kemarin kita juga sempat menyinggung 2 Timotius 3 ya. Dikatakan apa? Semua orang mencintai dirinya sendiri. Ya. Kalau dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi hari-hari ini orang bisa saja beragama, bisa saja melakukan hal-hal yang religius, tapi dia sebetulnya tidak sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, hari-hari ini banyak pemahaman kita tentang seperti apa Tuhan itu diwakili oleh orang-orang yang disebut hamba Tuhan. Ya, hari ini kita begitu percaya bahwa seperti apa Tuhan itu diwakili oleh hamba-hambanya, pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar, ya, apologet. Kita menganggap bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu seperti mereka. Menurut saudara itu benar atau salah? Nah, kadang-kadang kita menjustifikasi kekristenan, oh itu Kristen, karena orang tertentu. Oh seperti itukah kekristenan? Misalnya dia tidak jujur, padahal dia seorang pengajar yang didengarkan oleh banyak orang. Oh begitukah kekristenan? Seorang yang tidak mau mengampuni atas saudaranya. Oh begitukah kekristenan? Orang yang tidak peduli dengan kondisi di sekitarnya. Seringkali kita menggambarkan Tuhan itu lewat manusia-manusia yang kita pikir mewakili Tuhan, padahal sebetulnya Tuhan tidak seperti mereka. Mereka itu bisa saja menyampaikan pesan Tuhan, tapi belum tentu mereka mewakili Tuhan, termasuk saya. Saya mungkin menyampaikan firman Tuhan, tapi saya tidak bisa mewakili Tuhan. Nah,
inilah yang harus kita ubah. Sehingga pola orang Kristen itu adalah pola siapa yang mereka lihat dan siapa yang mereka dengar. Makanya dikatakan di dalam Yakobus pasal 2, orang Kristen itu memiliki satu standar yang lebih tinggi daripada orang normal. Sebagai seorang pengajar, di dalam King James Version dikatakan, kamu mesti hidup dalam satu standar yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Nah, lah kita lihat seperti apa sebetulnya hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat firman-Nya untuk kita pelajari dan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita, ya. Kita lihat dari 2 Petrus pasal 1, ya. Saya akan mulai baca dari ayat yang keempat, ya. Karena kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang pertama, Tuhan mengatakan Tuhan mau mengubah orang percaya memiliki kodrat ilahi. Jadi harus berubah kodrat, ya. Bukan manusia yang justru dipenuhi hawa nafsu dunia. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebaikan. Jadi yang pertama-tama perubahan kodrat manusia duniawi ini menjadi kodrat manusia ilahi adalah dengan setelah kita percaya kepada Kristus, apa yang pertama harus kita tambahkan dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu kamu harus menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Jadi orang Kristen itu kalau dia udah berubah kodratnya, yang pertama dilihat itu apa? Dia baik. Tuhan Yesus mengatakan dia baik. Engkau baik, teramat baik. Ya kan, nggak pernah ada lagu yang mengatakan engkau pelit, teramat pelit. Tetapi kadang-kadang kita menilai yang namanya kebajikan itu selalu dengan yang namanya pemberian. Kebaikan itu nggak selalu dengan pemberian. Makanya ada begitu banyak orang Kristen yang sering kali dia merasa bersalah ketika dia nggak mau memberi. Tidak mau memberi dengan baik itu beda, saudara-saudara. Belum tentu orang yang tidak mau memberi itu tidak baik. Mari kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi yang pertama yang perlu ditambahkan kepada iman kita apa? Kebaikan. Coba kita baca ini ayat 17. Sama-sama ya, Yakobus pasal 4. 1, 2, 3. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia kasih tahu kanan kirinya. Tahu berbuat baik, enggak melakukannya, dia. Nah, jadi dosa itu tidak hanya mencuri dan lain sebagainya, saudara. Orang Kristen yang tidak berbuat baik. Coba tanya, sudah berbuat baik kah belum? Ya. Jadi itu yang pertama, dalam iman kita harus kita tambah kebaikan. Makanya kata Tuhan apa? Jangan pernah berhenti berbuat. Itu artinya kebaikan itu sebuah perintah. Bukan perasaan. Ada orang yang berbuat baik karena perasaannya. Ini orang baik, saya kasihi dia. Kami di Papua luar biasa, saudara ya. Di tempat saya itu kami banyak melayani, bahkan hampir tiap 1 bulan sekali kami itu membagi-bagikan makanan. Itu atas inisiasi jemaat. Kemudian kita kumpulkan ya uang 10 atau 15 ribu per orang yang nanti kita tukar dengan makanan. Dan itu saya tidak pernah menginstruksikan itu. Jemaat melakukan itu. Mereka kumpulin, mereka datengin ke orang-orang miskin, mereka bagi-bagi, udah cuman itu. Tidak pernah ajak ke gereja, cuma bagiin aja. Terima kasih aja. Apa untungnya? Enggak ada.
Dampaknya buat pertumbuhan jemaat? Nggak ada. Dampaknya buat pertumbuhan tabungan jemaat? Mungkin sedikit ada. Kan kadang-kadang orang nggak mungkin ngasih sebungkus, ada yang ngasih 5 bungkus, ngasih 10 bungkus. Dan kami nggak kenal. Tapi luar biasanya, ada beberapa barang-barang kami yang dicuri, yang hilang. Ya, karena orang-orang itu juga. Coba, kalau saudara berbuat baik karena perasaan, maka proyek itu akan berhenti. Tetapi saudara, kami nggak melihat itu. Kami melihat apa firman Tuhan katakan. Karena nanti saudara, saya mau kasih tahu. Ketika setiap kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus, Tuhan tuh nggak tanya yang lain. Ya, yang dibacakan itu firman Tuhan aja. Apakah engkau sudah berbuat baik? Tuhan tidak menambahkan pertanyaan apapun seperti jaksa penuntut. Dia dikatakan akan dibuka kitab kehidupan. Dan di dalam kitab itu tercatat semua yang kita kerjakan. Itu sebabnya kekristenan itu bukan karena dilihat oleh orang. Kalau saudara menjadi orang Kristen untuk dilihat orang, saudara salah dan saudara rugi. Jadi yang pertama harus kita tambahkan kepada kekristenan kita. Kita harus dikenal sebagai orang yang berbuat baik. Bukan karena keadaan. Kadang-kadang Tuhan Yesus mengatakan apa? Lebih baik memberi daripada meminta. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena sebelumnya dia berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Karena semua orang yang khawatir itu sama seperti penyembah berhala di hadapan Tuhan yang kaya. Kenapa kita begitu takut? Oh, Pak Petrus ini enak, semuanya sudah berlebihan. Enggak, saudara. 6 tahun pertama saya menikah, saya enggak tahu besok makan apa. Bukan sebentar, saudara. 6 tahun. 1 tahun pertama ketika saya ada di Timika, saya tidur di atas karpet 1,5 tahun, saudara. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau saya ngomong begini, bukan karena hidup saya sudah dilimpahi Tuhan. Tapi karena saya percaya, Dia disebut Jehovah Jireh. Dan Dia mencukupkan kehidupan kita. Kata Yesus satu kali tentang orang yang mau memberikan makan kepada orang miskin. Yesus ngomong apa? Orang miskin akan selalu ada padamu. Tetapi aku tidak. Maksudnya apa? Kata Tuhan. Layani aku dulu. Dan kamu akan bisa melayani yang lain. Orang yang mencoba melayani orang lain tanpa melayani Tuhan terlebih dahulu, kamu gak akan sanggup melakukannya. Baik, kita lanjutkan ya. Dikatakan di sana menambahkan kepada apa tadi? Kepada iman itu kebajikan, dan kepada kebajikan itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu nomor 2, saudara ya. Iman, orang yang beriman harus berubah dari yang tadinya duniawi menjadi yang adikodrati, yang surgawi. Ciri-ciri pertama dia baik. Jadi yang tadinya jahat, ini bukan hanya masalah beri-memberi. Yang tadinya jahat, jangan lagi jahat. Yang tadinya suka bohong, jangan bohong. Yang tadinya sombong, jangan sombong. Yang tadinya terkenal sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, jangan jadi tidak dapat dipercaya. Kemudian setelah itu baru tambahkan pengetahuan. Kenapa mesti pengetahuan, saudara-saudara? Ini banyak orang Kristen terjebak. Amsal 19 ayat yang kedua. Coba kita lihat. Apa di sana dikatakan? Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah. Jadi sebelum bertindak menggunakan nama Tuhan, kita harus punya apa? Pengetahuan dahulu. Ya. Tapi kalau cuma punya pengetahuan saja nggak punya iman, itu pengetahuan menjadikan kita sombong. Tetapi untuk melayani Tuhan kita harus ngerti apa yang Tuhan suka, apa yang nggak Tuhan suka. Contoh, nih dulu sering saya pakai nih. Di rumah saya dulu saya punya satu asisten rumah tangga, itu baik sekali, baiknya kebangetan.
Ya, bahkan dia bilang, Pak nanti kalau Abi kuliah di mana saya ikut aja ya, supaya saya bisa melayani Abi. Nanti dia kuliah di Bandung, saya ikut ke Bandung. Kalau dia udah menikah juga saya ikut dengan dia. Ya. Jadi ini setia sekali, saya pikir, nggak pikirin hidupnya ya, nggak tahu kenapa. Padahal kami juga ya dibilang baik, nggak baik-baik amat lah, dimarahin juga. Satu kali saya bilang, namanya Gusti, Gusti saya mau makan Indomie rebus yang kuah ya, ayam bawang. Tiba-tiba dia dengan senyum-senyum datang, Bapak ini saya sudah bikinkan mie goreng dengan telur, dengan tambahan kornet. Yang dia kasih ke saya lebih baik atau lebih buruk? Tapi menurut saudara saya murka atau senyum? Dosa nggak dia? Enggak, cuman kadang-kadang terlalu kreatif. Masalah makanan itu masalah selera, bukan masalah kualitas. Seringkali ketika saya pergi makan ke restoran Sunda, saya cuma haus itu cuma ikan pengen tuh ikan pedaknya, saudara. Tahu pedak itu ikan asin sama sambelnya. Saya nggak terlalu suka dengan ayam gorengnya. Lah, Bapak ini bodoh sekali ya. Ikan asin kan cuma 10.000, ayam kan 30.000. Kenapa Bapak suka yang murah? Ini selera, bos. Ini bukan masalah kualitas, ini selera. Nah, niat dia yang baik tadi mendatangkan murka. Saya bilang, Gusti, kasihkan kepada yang membutuhkan, bikinkan saya yang saya pesan. Ya bingung, si Bapak ini aneh. Dikasih makan yang enak, milih yang gak enak. Enak kan menurutmu. Orang saya pengen ayam bawang, kenapa kamu kasih mie goreng? Banyak orang Kristen kayak gitu, habis itu dia tanya, Tuhan itu jahat. Saya melayani dia pagi, siang, sore, malam. Uang sudah saya kasih, ini sudah saya kasih, ya tidak udah bla. Saudara, itu sebabnya kalau kita mau melayani, namanya melayani itu, kita dengarkan instruksi. Melayani itu bukan apa yang kita suka. Melayani itu bukan apa yang kita mau. Ya. Jadi tambahkan pengetahuan. Nah, Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, coba kita lihat. Tanpa pengetahuan pelayanan itu berbahaya. Makanya nanti di akhir zaman, kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-7, Hosea pasal 4 ayat 6, dikatakan, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kita lihat ya. Kita baca dulu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi ada banyak yang ditolak menjadi imam Tuhan. Imam itu adalah pelayan Tuhan. Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi akibat ketidakpahaman orang tua, anak-anak juga bisa jadi ini ya saudara. Saya pernah melihat ini, maaf ini satu kesaksian di tempat saya. Ini kami punya dulu jemaat satu keluarga yang ini mamanya sangat saleh banget. Apa-apa baca firman Tuhan. Pagi-pagi bang, saat teduh. Tidak ada yang makan sebelum saat teduh. Baca firman setiap hari. Semua statusnya apanya pun sangat rohani. Saya pikir ini malaikat juga mungkin minder dekat dia. Dan anak-anaknya hari ini apa yang terjadi? Keluarga ini bercerai. Anak-anaknya hancur. Sudah tahu mengapa bisa demikian? Karena mereka melihat sesuatu yang tidak konsisten. Nah, ini yang saya katakan, religiusitas seringkali justru menghancurkan. Itu sebabnya yang namanya kerohanian itu adalah melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, bukan apa yang kita mau, saudara. Ya. Jadi dikatakan umatku binasa. Ini siapa yang binasa? Ini umat. Ya. Banyak umat yang binasa. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal apa yang diajarkan oleh Allah. Dan ketika engkau diajarkan apa yang benar, engkau menolak untuk melakukannya. Ingat saudara-saudara, sekali lagi, hidup kekristenan itu iman. Orang benar akan hidup oleh iman, bukan perasaan. Saudara, makanya saya katakan tadi,
Perasaan tuh nggak penting bagi Tuhan. Kalau kamu perasaanmu diikuti, kamu akan masuk neraka sebelum waktunya. Ya, ada banyak nih. Ya, saya menghadapi itu. Ya, sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Tiba-tiba karena dia karyawan saya, kepala sekolah mengubah JP-nya ngajar. Ya, dia tadinya misalnya dapat, karena guru kan dibayar berdasarkan jam. Ya, dia tadinya misalnya dapat 50 jam seminggu, tiba-tiba dikurangin mungkin jadi tinggal 42. Ini orang yang sangat rohani, ngomong ke temannya, gimana ya ini begini bla 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 bla. Ini orang yang sangat rohani. Intinya apa? Dia tersinggung, dia sakit hati. Jadi nama-nama pelayan Tuhan yang dibawa. Katanya ini, tapi ini. Ini kan perasaannya, saudara. Tapi coba kalau dia melihat dari sudut pandang misalnya kepala sekolah, kenapa dia memberikan jam seperti itu? Pasti ada pertimbangannya. Makanya seringkali perasaan kita itu nggak bisa dipercaya, saudara. Perasaan kita itu berubah-ubah. Minggu yang lalu kita belajar hati itu sangat licik dan hati itu mengubah hidup kita. Makanya orang Kristen harus setiap hari katakan, Bapa, ku persembahkan hatiku sebagai persembahan yang hidup. Tuhan harus berperkara dengan hati kita terus menerus. Nah, yang terakhir coba kita lihat Amsal 29 ya, mungkin ayat 18. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan if there is no vision. Agak sedikit berbeda ya. Bila tidak ada wahyu, maksudnya firman, maka liar itu apa? Hidup seenaknya. Itu yang disebut liar kan? Tapi kalau dalam bahasa Inggris dikatakan if there is no vision, people will perish. Kalau tidak ada pewahyuan, maka rakyat akan binasa. Perish itu binasa. Vision itu apa? Sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam keseharian kita yang belum tentu sama kepada orang lain. Mazmur 25 katakan, kepada yang karib kepadaku, ku nyatakan rahasiaku. Jadi artinya Tuhan itu membimbing kita. Mazmur katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Seringkali kita bingung, habis ini next step-nya what? Next step-nya kemana Tuhan? Itu orang-orang yang nggak punya visi. Tetapi untuk mendapatkan visi itu bukan program, visi bukan perencanaan, tapi visi adalah pewahyuan. Sesuatu yang dinyatakan Tuhan kepada kita secara khusus. Makanya kita hidup itu ada dua, saudara-saudara, hidup kita. Yang pertama, visi kita pribadi. Artinya Tuhan menghendaki apa yang harus kamu selesaikan secara pribadi. Dan itu nggak sama. Yang kedua, visi korporat namanya. Ya, Efesus katakan Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota tubuh. Setiap gereja punya kewajiban menyelesaikan panggilannya dan itu nggak harus sama. Gereja ini punya sesuatu yang Tuhan tetapkan untuk diselesaikan. Makanya berbahaya kalau kita nggak punya visi, nggak punya pewahyuan yang baru yang terus menerus. Sebagai pribadi, saya menyelesaikan panggilan pribadi saya. Tetapi sebagai gereja, saya menyelesaikan panggilan yang Tuhan perintahkan kepada gereja. Makanya, gereja itu akan rusak atau tidak bekerja dengan baik kalau dia tidak berfungsi atau berubah fungsi. Anggota tubuh kita kalau nggak berfungsi namanya apa? Sakit atau yang lebih parah, cacat. Jadi kalau ada anggota gereja yang tidak berfungsi, mungkin dua. Pertama dia sedang sakit rohani, yang kedua dia cacat. Atau ada orang anggota tubuh yang nggak tahu diri, tangan pengen jadi mata pengen jadi dengkul. Kalian bisa bayangin? Itu sebabnya gereja itu perlu ketertiban, perlu keteraturan, perlu pemahaman. Ya, tentang pengetahuan. Coba kita lihat lagi. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6.
Ini sedikit teknis ya saudara, karena kalau setiap anggota gereja itu nggak tahu bagiannya apa dan harus mengerjakan apa, dia bisa overlapping. Dia kemana-mana masuk jalur orang. Kalau jalur itu dimasuki oleh orang kayak rotasi planet, kalau ada satu planet yang melenceng 1 derajat atau setengah derajat saja, kiamat terjadi sebelum waktunya saudara. Demikian juga anggota jemaat. Anggota jemaat harus tahu panggilannya di mana, apa yang harus dia selesaikan, kontribusi bagaimana, hal yang apa yang dia nggak boleh kerjakan. Nah ya, kita lihat ya. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Ya, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi umat Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu harus terdidik. Gak bisa cuma simpatisan hanya datang 1 minggu 1 kali, saudara mau dapat apa? Iya kalau daya ingat saudara masih tajam, paling udah kayak saya. Dibagiin 10 hal, ingatnya cuma 3. Yang 7 lupa. Dan itu sebabnya gereja itu gak bisa berdiri saudara. Gereja ini ada karena saudara dan saya. Dan kalau setiap kita mengerti fungsi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Itu nanti ya di bagian terakhir. Kita lihat lagi ya. Mudah-mudahan waktu saya cukup ya, karena kita ada perjamuan ya. Ya. Tadi pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu juga penting saudara. Bagaimana kita berperilaku di dalam gereja ya. Kemudian kita lagi, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini satu bagian yang agak sulit. Kita lihat Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di sini tadi dikatakan saudara-saudara, kita mesti punya penguasaan diri. Dan setiap kita itu punya perlombaan katanya di sini, ya. Ingat, Alkitab mengatakan semua orang yang selesai di muka bumi ini hanya dapat 2. Yang pertama dapat mahkota, yang kedua dapat cukur, gundul. Ya. Ingat, setiap kita ketika kita bertemu nanti di tahta pengadilan Allah, orang-orang bersaksi, Paulus bersaksi, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan bagiku telah disediakan mahkota. Dalam 1 Petrus dikatakan, hai kamu gembala-gembala yang baik, karena kamu telah menuntun jemaatmu dengan baik, kepadamu disediakan mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudara harus tahu bahwa ada upah yang menanti kita untuk orang yang selesai. Kekristenan itu bukan berbicara tentang bagaimana hidup di muka bumi ini aja, tetapi juga bagaimana nanti setelah selesai. Ya, jadi kehidupan kita di bumi ini adalah untuk mengambil upah sebanyak-banyaknya melalui ketaatan. Setiap ketaatan yang saudara lakukan itu ada upahnya. Demikian juga setiap kebenaran yang saudara tahu tapi saudara tidak melakukannya, saudara kehilangan upahnya. Paham ya? Kayak gini nih. Saya dulu melayani bersama-sama. Waktu saya pertama kali mahasiswa ada 160 orang yang bertobat bersama-sama dengan saya. Beriring dengan waktu, saya nggak tahu sisa berapa yang hari ini masih tetap setia. Tapi banyak yang sudah tidak lagi setia. Kemudian dari beberapa orang yang setia ini ada beberapa orang yang sangat menonjol. Dan ada beberapa orang yang biasa-biasa saja. Padahal firmannya sama. Alkitabnya sama. Terus kenapa hasilnya berbeda? Kemarin kita belajar, Tuhan melihat hati. Tuhan gak lihat luarnya, saudara. Dulu banyak sekarang tanya, Pak Petrus apa rahasianya kenapa bisa jadi sebegitu banyak Tuhan memberkati Pak? Saya nggak tahu. Yang saya tahu dulu ketika ada orang disuruh Papua banyak yang nggak mau, malaria dan lain sebagainya. Saya mau. Disuruh melayani ke dalam desa-desa banyak yang nggak mau. Saya mau, saudara. Disuruh pergi ke sana, tinggalin ini, tinggalin itu. Orang nggak mau, saya mau, saudara-saudara.
persoalannya. Bukan masalahnya Tuhan lebih sayang, tidak. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Itu sebabnya saya katakan, pada tingkat tertinggi Tuhan itu berbicara kepada kita. Kalau coba kita lihat dulu Yohanes pasal 15 ayat 15. Lihat. Ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bagian yang tertinggi daripada orang Kristen, dia disebut sahabat atau bapak-bapak. Ketika dia sampai di titik sahabat atau bapak, Tuhan tuh ngomong dengan dia rahasia hatinya. Mazmur 25. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan rahasia hatiku. Tapi sebaliknya seorang hamba itu suruhan. Dia disuruh naik untuk jadi sahabat, tapi dia nggak mau. Dia lebih senang jadi hamba. Hamba itu disuruh-suruh, kayak si Gusti tadi. Dia baik, tapi kebaikannya harus saya terima karena disuruh. Bikin Indomie dia. Pel lantai, dia pel lantai. Bersihin halaman, dia bersihin halaman. Tetapi ketika kita naik menjadi seorang sahabat, Tuhan gak ngomong begitu lagi. Dia ngomong, hatiku sedih. Aku ingin kota itu diselamatkan. Siapa yang mau pergi ke sana? Itu dia bercerita kepada seorang sahabat. Dia tidak memerintah. Tetapi ingat, ketika Tuhan bicara tentang Niniwe kepada Yunus, Yunus juga kabur. Kenapa? Karena Yunus tahu kalau dia berkhotbah di Niniwe, pasti Niniwe bertobat. Dan Yunus sebel sama orang Niniwe karena manusia di situ jahat banget. Saudara-saudara, misalnya ketika kita disebut kafir dan lain sebagainya, ingin rasanya Tuhan berdoa, turunkan api dari langit, bakar semuanya Tuhan. Saudara tahu Tuhan apa? Dia senyum. Dia bilang, enggak begitu nak. Itu kamu, aku tidak. Saudara ngerti ya? Sampai di sini. Jadi saudara, kekristenan itu bukan sesuatu yang kita pikirkan, tetapi apa yang Tuhan perintahkan ya. Kita lanjut ya, penguasaan diri. Nah, dari penguasaan diri ini coba kita loncat ke ayat yang Ibrani 12 ayat yang ke-13 tadi ya. Ini bagian penting jebakan dari kekristenan. Memang ini agak panjang saudara, kalau nggak saya selesaikan saya nggak tahu punya waktu lagi kapan ya. Minta maaf ya, agak sedikit panjang. Ibrani 12 14 mungkin. Nah ini. Sebentar. Berusahalah hidup damai dengan seorang, ya sebentar ya saya buka aja sini. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi saudara harus tekun dalam kekristenan itu sampai saudara bertemu dengan dia. Sampai seperti Musa, bertemu muka dengan muka. Itulah kekristenan pada tingkatan yang tertinggi. Saudara mengerti. Dan itu masih terjadi hari ini. Tapi banyak orang Kristen yang belum sampai di titik itu. Kenapa? Karena mereka nggak mau terus. Nah, di situ juga dikatakan janganlah kamu menjadi kecewa. Ya, dalam ketekunan kita itu butuh waktu. Dan dalam waktu itu kadang-kadang ada kalanya kita menjadi kecewa. Kekecewaan dan marah itu salah satu virus dalam kekristenan. Ada banyak orang yang begitu kecewa, entah alasan apapun ya. Itu mungkin di ayat 12-13 coba. Janganlah seorang menjauhkan diri. Di situ kayaknya. Saya lupa, saya harus buka di sini lagi nanti. Janganlah seorang menjauhkan diri dari kasih karunia supaya jangan timbul akar yang pahit. Oke, nggak apa-apa kalau emang nggak dapat di situ ya. Saya lupa di ayat berapa, tapi itu di Ibrani 12. Jadi musuh dari ketekunan adalah akar yang pahit. Karena nggak diperhatiin, karena nggak dipromosiin, karena nggak pernah dikunjungin, karena nggak pernah ditanya. Ada begitu banyak saudara. Kadang-kadang menjadi seorang gembala itu tidaklah mudah. Ya, kenapa? Karena jemaat itu kan mencari keadilan. Kita kan punya keterbatasan.
Nah seringkali ketika keterbatasan kita tuh menjadi satu kendala, ada yang menjadi kecewa, jadi marah. Nah kata Tuhan apa? Lihat, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Biasanya gereja itu bubar karena itu, saudara. Ya, banyak akar pahit, kecewa, sakit hati, tidak diperhatikan, ya, kurang dikunjungi, nggak pernah macam-macam, saudara, masalahnya. Tetapi dalam ketekunan Tuhan katakan apa? Jangan jauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ketika saudara menjadi kecewa, menjadi marah dan seterusnya, itu satu hal yang manusiawi, tetapi Tuhan katakan itu bagian dari proses. Kalau saudara menang, maka saudara akan masuk ke dalam tempat yang lebih. Ya, jadi bagian dari ketekunan itu yang harus kita awasi adalah kekecewaan atau marah ya. Saya pernah marah sama Tuhan juga. Saya marah, saya katakan Tuhan tidak adil pada saya. Saya katakan, kenapa saya harus terus mengalami hal seperti ini? Tapi saya tanya sama Tuhan, saya nggak tanya sama tetangga. Kalau tetangga jadi gosip kan. Ya. Saya pernah saking kecewanya sama Tuhan, saya pernah bersumpah begini, Tuhan, ya, saya bilang saya nggak akan mau makan dari tangan manusia. Jadi saya mau makan dari tangan Tuhan saja. Jangan pernah ada satu orang pun di muka bumi ini yang berkata, Petrus diberkati karena aku yang memberi. Maksud saya ngancem Tuhan. Jadi kalau saya mati berarti Tuhan gak kasih saya makan, saudara. Paham gak? Saking pahitnya hati saya. Orang-orang di sekitar saya itu orang-orang berkelimpahan. Saya katakan, 1 tahun 6 bulan saya tidur di atas karpet. Gak ada yang nanya, saudara. Dan saya gak pernah cerita. Tuhan bilang begini, kalau kamu cerita, kamu akan dapat pertolongan. Tapi itulah pertolongan yang kamu terima. Kamu tinggal pilih pertolonganmu dari saya atau dari manusia. Dan saya putuskan pertolongan saya dari Tuhan. Itu sebabnya saya gak cerita, saudara. Saya gak pernah cerita, saya kelaparan, saya gak pernah cerita. Saya nggak punya uang, saya nggak pernah cerita, saya nggak punya uang untuk bayar kontrakan. Saya cerita ke Bapa di surga. Nah, itulah bagian daripada ketekunan. Jangan ada akar pahit. Tuhan, mertua saya benar-benar kejam. Tuhan, ipar-ipar saya betul-betul nggak mau menolong. Nggak begitu, saudara. Kalau saudara dimasukin dalam satu proses, Tuhan mau saudara menang. Supaya dia bisa memberkati saudara. Ya. Nah, ini yang bagian yang terakhir, kepada penguasaan diri itu ketekunan ya, dan kepada ketekunan itu kesalehan. Nah, kesalehan itu saudara ya mesti tahu ya, namanya salen itu apa ya? Saleh ya, tahu saleh enggak? Ya, saleh itu melakukan perbuatan Tuhan karena cinta, bukan karena ditunjukin ya. Kalau seperti Matius pasal 23, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Tuhan katakan munafik. Saudara harus tahu bedanya saleh dan munafik. Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan kewajiban agamanya untuk dilihat orang. Tetapi Yesus ketika dia mau beribadah, dia pergi ke tempat tersembunyi. Makanya dalam Matius pasal 5 dikatakan kalau kamu berdoa, masuk kamar dan tutup pintu, kunci. Orang Farisi berdoa di pengkolan jalan, saudara-saudara. Kadang-kadang pakai toa, pagi, siang, malam. Makanya Tuhan murka tuh, berisik. Ya toh? Waktunya masih tidur udah dipanggil-panggil. Di jam tidur siang dipanggil. Kalau kita kan enggak. Itu artinya saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan enggak perlu diketahui orang lain. Masuk kamar. Gak usah tunjukin, saudara. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu patut mendatangkan pujian, maka pujian itulah upah kita. Kamu dipuji, bang, hebat banget ya, saleh banget ya, ya udah itu upahnya. Tapi kalau nggak ada yang tahu, upahnya langsung dari Bapa di surga. Makanya saudara mendingan nggak ketahuan. Ya, berbuat baik bagus, nggak usah diumumin kemana-mana. Ya, kenapa ya? Geli juga kalau saya sih dengarnya gitu ya. Saya sih lebih bagus kalau kita berbuat baik, orang lain gak usah tahu. Simpan aja dalam hati. Satu waktu nanti Tuhan akan memberikan imbalannya bagi kita.
Dan kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi iman dilanjutkan dengan orang Kristen yang baik, akhirnya kita punya kasih kepada saudara-saudara dan semua orang. Itulah kekristenan. Jadi kekristenan itu produknya jelas Bapak Ibu. Bukan hanya beribadah, tetapi inilah yang disebut buah 30, 60, 100 kali lipat. Orang akan tahu engkau orang yang baik, orang yang mengasihi semua orang. Itulah inti dari kekristenan. Dan dikatakan, ya, sebab ayat yang ke-8, apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, ini cukup banyak, mungkin gak bisa ingat semua, coba dilakukan satu-satu. Amin. Jadi saudara mesti terdidik, ya. Yang namanya didik itu perlu diajar. Yang namanya diajar itu perlu melakukan apa yang diajar. Nah, ingat, setiap kebenaran jika dilakukan akan mendatangkan upah. Ya. Upah memberi, ya akan diberi. Upah orang baik akan menerima kebaikan. Ya kan, saudara? Jadi tidak ada yang tidak diajarkan Tuhan itu untuk tidak mendatangkan kebaikan kita. Jika semua orang Kristen terdidik dalam imannya, maka dia akan menikmati semua berkat yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Tidak ada lagi orang yang kehilangan berkat. Dan setiap gereja akan tumbuh. Kalau saudara punya visi pribadi, setiap orang di sini misalnya ada sekitar 20 orang punya visi pribadi, maka 20 orang itu akan mencapai visi itu. Kalau semua 20 orang ini punya visi korporat untuk membangun jemaat Tuhan, maka gereja ini juga akan bertumbuh. Jadi kita nggak bilang, aduh kok kita pertumbuhannya lambat banget ya, oh kok kita ininya sepi ya. Nah itu yang salah siapa saudara? Ya anggotanya toh. Kan anggotanya yang harus membangun. Oke? Oleh karena itu, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Saya berharap ini memberkati saudara karena kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan.